Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi sahabat rumah belajar. Perkenalkan, saya Christopher, guru bahasa Inggris SMP Negeri 183 Jakarta. Kali ini dikarenakan pandemi COVID-19, kami para guru dan juga peserta didik mengadakan belajar dari rumah. Oleh karena itu, pemanfaatan rumah belajar maupun aplikasi rumah belajar sangat bermanfaat. Good morning all. We'll discuss chapter 9, Bigger is not always better. Learning goals. You are able to compare people, animals, things in order to show their differences. Tujuan pembelajaran kita kali ini, peserta didik dapat membandingkan manusia, hewan, dan benda lainnya untuk menunjukkan perbedaan mereka. Ya. Model pembelajaran kita kali ini menggunakan blended learning. Melalui kelas maya, para siswa akan bekerja kelompok dan nantinya akan mempresentasikan tulisan mereka. Ya. For example, look, the horse and the donkey look alike, but the horse is bigger than the donkey. The donkey is smaller than the horse, right? Ya. Kuda lebih besar daripada keledai. Keledai lebih kecil daripada kuda, bukan? Oke, contoh kedua. I like roses. They are more beautiful than other flowers. They are more beautiful. Bunga mawar lebih indah daripada bunga lainnya. Contoh ketiga, let's sit on the bench under the tree. I think it is more comfortable there. It's shady and cool. Menurut saya, duduk di kursi panjang di bawah pohon lebih nyaman. More comfortable. Ya, dari contoh yang diberikan, apabila satu suku kata adjectives ditambah er, big menjadi bigger than untuk komparatif. Apabila lebih dari dua suku kata, kita gunakan more adjectives dan then. For example, beautiful, 3 suku kata, kita pergunakan more beautiful than. Kata yang lainnya, comfortable, 4 suku kata, kita gunakan more comfortable than. Oke, sebagai contoh, write down the comparison degree. Ya, untuk komparatif, apabila satu suku kata kita tambahkan er, big, bigger. Oke, nah superlatif ini cukup ditambahkan the dan est. The biggest. Small menjadi smaller. Superlatifnya the smallest. Apabila lebih dari 2 suku kata, for example, beautiful, pergunakan more beautiful. Untuk superlatifnya kita gunakan the most beautiful. Contoh nomor 8, expensive. Untuk komparatif, more expensive. Untuk superlatif, the most expensive. Ya, di exercise 2, write down the sentences of comparative from exercise 1. Tulis kalimat komparatifnya saja dari kata exercise 1. For example, big. My bag is bigger than yours. Tas saya lebih besar daripada milikmu. Kata yang berikutnya dari exercise 1, expensive. Kalimatnya, the silver watch is more expensive than the black one. Ya, jam tangan perak lebih mahal daripada yang hitam. Ya, di dalam rumah belajar, ketikkanlah sebelumnya belajar.kemdikbud.go.id. Lalu Anda bisa login sebagai guru maupun peserta didik.
Ya, di dalam rumah belajar terdapat fitur utama seperti kelas maya, sumber belajar, bank soal, dan laboratorium maya. Ya, kita bisa manfaatkan sumber belajar. Ya, kita juga bisa ketikkan topik yang sesuai ataupun simple past. Ya, terdapat 2 video, tinggal klik saja. Iya. Selain itu, juga kita bisa memanfaatkan bank soal sebagai evaluasi pembelajaran kita. Ya, di bank soal ini sesuaikan dengan jenjang pada saat kita mengajar. Sebagai contoh, apabila kita mengajar di sekolah menengah pertama, kelas 7 maupun kelas 8 atau kelas 9, cukup dicari mana topik yang sesuai. Seperti bahasa Inggris. Ya. Tinggal diklik. Lalu kita bisa cari juga contohnya. Halo sahabat rumah belajar, nama saya Tristan Gultom dari SMP 183 Jakarta. Di saat pandemi seperti ini, rumah belajar dapat membantu siswa dalam kegiatan belajar dari rumah. Salah satunya fitur karya bahasa dan sastra. Mari kita belajar di rumah belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marfailona Yusuf, kelas 74 SMP 183. Di situasi pandemi saat ini, tidak mudah bagi saya untuk belajar dengan maksimal, karena ada saja materi yang tidak bisa saya pahami. Tetapi, ketika saya mengetahui adanya rumah belajar, saya menjadi lebih mudah untuk belajar dan memahami materi. Di rumah belajar, saya dapat memahami materi melalui video pembelajaran yang disediakan. Dan di bank soal, saya dapat berlatih berbagai soal yang disediakan, seperti soal latihan, ulangan, dan ujian. Dan di rumah belajar, ada banyak fitur lain yang bisa kita gunakan. Saya sangat terbantu oleh rumah belajar, dan rumah belajar sangat mudah untuk diakses dimanapun dan kapanpun. Melalui pemanfaatan sumber belajar, buku sekolah elektronik, dan juga bank soal yang terdapat dalam rumah belajar, para guru dan juga peserta didik sangatlah terbantu dengan menambah pengetahuan dan wawasan mereka. Oleh karena itu, dengan pemanfaatan fitur-fitur dari rumah belajar, kami pun dapat belajar dari rumah dan tetap melakukan pembelajaran jarak jauh dengan lebih baik. Terima kasih.